Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer, atau informasi lain yang relevan. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer Senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu hal penting yang perlu diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan upaya pemerintah dan DPR RI untuk mengangkat honorer menjadi aparatur sipil negara. Nah, tentunya Bapak Ibu ini adalah satu hal yang memang berkenan ya di hati Bapak Ibu honorer bila pemerintah bekerja sama dengan DPR RI untuk memperhatikan nasib Bapak Ibu honorer di tahun 2023 tahun ini, tentunya setelah RUASN menjadi undang-undang ASN yang sah dan resmi setelah ketuk palu pada tanggal 3 Oktober 2023 beberapa hari yang lalu. Nah, di sini disampaikan bahwa data non-ASN banyak fiktif. Mardani Alisera angkat segera honorer kategori 2. Sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu bahwa Pak Mardani Alisera adalah anggota Komisi 2 DPR RI berbicara tentang nasib honorer, terutama honorer kategori 2. Beliau mengatakan angkat segera honorer kategori 2. Tentunya diangkat menjadi aparatur sipil negara. Bapak Ibu terkait dengan hal ini, mari kita simak bersama informasi ini dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang terbaru dari channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Mardani Alisera, mendorong pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB untuk mempercepat pendataan bagi pegawai honorer atau pegawai pemerintah non-aparatur sipil negara. Hal ini menyusul ditemukan banyaknya persoalan terkait pendataan tenaga honorer. Nah, inilah yang dilakukan oleh DPR RI sebagai bentuk perhatian terhadap honorer, yaitu tetap kerjasama dan mendorong pemerintah lewat Menpan RB untuk memperhatikan nasib honorer ini supaya bisa diangkat menjadi ASN dengan solusi yang terbaik. Benahi urusan honorer hingga ke akarnya, bersihkan data, audit dengan seksama. Ini kata politisi fraksi PKS itu dalam keterangannya yang diterima Parlementaria pada Selasa 19 September 2023 yang lalu. Sebelumnya, pemerintah telah melakukan pendataan non-ASN kepada seluruh tenaga honorer di Indonesia. Hasil pendataan dan verifikasi dari Badan Kepegawaian Negara atau dari BKN menunjukkan jumlah yang terdata mencapai sebanyak 2,3 juta pegawai honorer. Setelah dilakukan audit dan pengecekan, ternyata terdapat banyak sekali data non-ASN yang sifatnya fiktif. Atas dasar itu, Mardani meminta pemerintah segera menyelesaikan carut-marutnya urusan tenaga honorer tersebut. Segera angkat honorer kategori 2 yang sudah lama menunggu tugasnya. Diketahui juga bahwa tenaga honorer kategori 2 sendiri merupakan tenaga honorer yang sudah melewati pendataan pemerintah pada tahun 2010 dan seharusnya diangkat melalui seleksi P3K pada tahun 2018-2019. Hanya saja sampai saat ini masih ada sejumlah tenaga honorer kategori 2 yang belum diangkat menjadi aparatur sipil negara. Pentingnya pendataan dan verifikasi adalah agar jangan sampai tenaga honorer
yang memang betul-betul bekerja dan memiliki kapasitas malah tergeser oleh oknum-oknum yang memanfaatkan kedekatan dengan pihak birokrasi. Ini jelas Mardani dari Komisi 2 DPR RI. Mardani pun mengingatkan pemerintah untuk menindaklanjuti temuan Komisi 2 DPR RI, apalagi pegawai honorer non-aparatur sipil negara yang sudah terdata berdasarkan hasil verifikasi Badan Kepegawaian Negara telah mengabdi bertahun-tahun kepada negara, bahkan banyak di antara para honorer tersebut yang sudah mengabdi puluhan tahun. Tentunya harapan dari Komisi 2 DPR RI sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Mardhani Alisera, tentunya supaya pemerintah menaruh perhatian khusus kepada para honorer ini, terutama honorer kategori 2 yang sudah puluhan tahun mengabdi di negara ini. Mereka sudah mengabdi, mereka sudah berkontribusi, dan mereka sudah bersabar untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik walau dalam keadaan pendapatan atau gajinya tidak sebanding dengan capeknya dalam hal melaksanakan kegiatannya. Jadi itulah maksud dari Komisi 2 sebagaimana disampaikan oleh Mardhani Alisera. Seluruh mata saat ini sedang mengawasi dengan harapan besar terletak pada pemerintah untuk menjalankan tugasnya dengan integritas dan tanggung jawab melakukan percepatan pendataan teman-teman kita tenaga honorer yang sudah mengabdi lama kepada negara, ujar Mardhani. Lebih lanjut, ia juga mendesak pemerintah pusat untuk mempercepat pendataan dan mendorong kepala daerah untuk mengirimkan jumlah tenaga honorer yang bekerja di lingkungan pemerintahan. Terlebih kata Mardhani, kebanyakan pegawai honorer yang tidak terdaftar memiliki masa kerja cukup panjang. Jadi, ini adalah suatu hal yang harus jeli diperhatikan supaya pemerintah benar-benar teliti soal ini. Dan hal tersebut itu sudah dilakukan oleh BPKP dalam hal melakukan audit dan pemeriksaan verifikasi dan validasi data honorer yang telah terdaftar dalam database BKN, dan temuannya disampaikan bahwa ada sampai menyentuh angka juta tenaga honorer yang sifatnya fiktif atau yang disebut dengan honorer titipan alias honorer bodong. Nah, tentunya ini adalah satu hal yang memang benar-benar membuat pemerintah bekerja keras. Dan ingat bahwa satu ketentuan, bagi honorer terdata tetapi tidak benar-benar melaksanakan tugas sebagai honorer, tentunya itu tidak bakal dapat jatah pengangkatan. Mereka telah mengorbankan waktu, tenaga, dan dedikasi untuk melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Ini tentunya bagi honorer yang benar-benar honorer. Namun mereka masih harus berjuang untuk mendapatkan pengakuan yang layak atas pengabdiannya. Tutup legislator dari Dapil DKI Jakarta ini. Jadi itulah informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan bagaimana upaya DPR RI khususnya dari Komisi 2 mendorong pemerintah untuk memperhatikan nasib para honorer, terutama para honorer kategori 2 sebagaimana disampaikan sebelumnya dan juga pada informasi ini. Demikian informasinya. Selamat bagi Bapak Ibu honorer kategori 2 dan non kategori yang sudah memiliki masa kerja lama. Kalau hal ini akan menjadi kenyataan bahwa memang pemerintah bersama dengan DPR RI menaruh perhatian khusus kepada Bapak Ibu honorer untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara, baik di tahun 2023 tahun ini, demikian juga untuk tahun berikutnya. Semoga menjadi kenyataan. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.